Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nur Aridian dengan NPM 10050021214 dari kelas F Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Stres Akademik terhadap Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Universitas Islam Bandung di masa pandemi COVID-19. Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan serta bantuan sehingga proses penulisan karya tulis ilmiah ini berhasil saya lewati tanpa adanya hambatan yang berarti. Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat, nikmat, serta hidayahnya lah saya berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Lalu yang kedua, kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini, Dr. Randa M. Hum, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas F Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Yang ketiga, kepada orang tua dan juga teman-teman yang selalu mendoakan di setiap langkah saya. Dan yang terakhir, kepada mahasiswa aktif Universitas Islam Bandung yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden. Semenjak bulan Desember tahun 2019, coronavirus atau biasa kita sebut dengan COVID-19 berkembang dan menyebar dengan sangat cepat di seluruh penjuru dunia. Penyebaran tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi pada seluruh aspek kehidupan manusia seperti pertahanan, keamanan, ekonomi, hingga kesejahteraan psikologis individu. Hingga saat ini, seluruh pihak masih berupaya untuk memperlambat dan mengatasi penyebaran virus tersebut. Spesifik pada bidang pendidikan, universitas pun turut berupaya dengan menutup kampus sehingga tidak lagi melakukan proses perkuliahan dengan tatap muka sesuai dengan surat edaran Mendikbud. Keputusan tersebut membuat universitas mau tidak mau mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan inovasi dalam proses perkuliahan ketika sedang terjadi bencana alam atau pandemi global. Sebelum adanya pandemi COVID-19, mahasiswa sudah sering kali mengalami stres dan tekanan lainnya akibat masalah perkuliahan. Namun setelah terjadi perubahan proses belajar mengajar yang terjadi secara cepat dan juga tiba-tiba meningkatkan resiko mahasiswa untuk mengalami yang namanya stres akademik. Studi yang dilakukan oleh Asri dan Yovita pada tahun 2017 menunjukkan jika ternyata stres akademik dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mahasiswa. Mahasiswa dengan tingkat stres akademik yang rendah memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi. Sebaliknya, mahasiswa dengan tingkat stres akademik yang tinggi memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Kesejahteraan psikologis mahasiswa menjadi salah satu isu krusial yang perlu dibahas karena memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Berdasarkan beberapa penelitian, kesejahteraan psikologis dapat berperan signifikan untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa, tingkat kehadiran mahasiswa di kelas, dan kondisi kesehatan mental mahasiswa secara umum. Itulah yang menjadi motivasi dan rasionalisasi yang melatar belakangi penelitian ini. Selain itu, saya juga melihat urgensi pembahasan ini agar salah satu tujuan global dalam SDGs yaitu pendidikan yang berkualitas dapat segera tercapai. Dengan demikian, saya tertarik untuk mengkaji pembahasan ini lebih lanjut dalam KTI saya yang berjudul Pengaruh Stres Akademik terhadap Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Universitas Islam Bandung di masa pandemi COVID-19. Terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah faktor apa saja yang memicu stres akademik mahasiswa Universitas Islam Bandung selama menjalani perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua adalah bagaimana kondisi kesehatan psikologis mahasiswa Universitas Islam Bandung selama menjalani perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara stres akademik yang dialami oleh mahasiswa Universitas Islam Bandung dengan kondisi kesehatan psikologis mereka selama menjalani perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari tiga pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah penelitian. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praksis. Secara teoritis, saya berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori dan juga penerapannya di bidang psikologi, terutama dalam konteks pendidikan. Selain itu, saya juga berharap karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan bahan evaluasi sehingga salah satu tujuan global dalam SDGs, yaitu pendidikan yang berkualitas, dapat tercapai. Sedangkan secara praksis, saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi empat pihak. Yang pertama adalah untuk saya sendiri sebagai penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan. Lalu yang kedua adalah bagi dosen. Saya berharap dengan adanya penelitian ini, dosen menjadi lebih paham dan juga mengerti bagaimana kondisi mahasiswa selama menjalani perkuliahan daring. Lalu yang ketiga adalah bagi instansi. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi agar optimalisasi perkuliahan daring bisa tercapai. Lalu yang terakhir adalah bagi mahasiswa. Saya berharap mahasiswa menjadi lebih paham dan juga mengerti jika stres akademik perlu dikelola dengan baik karena mempengaruhi kesehatan psikologis mereka.
Menurut KBBI, pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda yang dapat mempengaruhi kepercayaan, watak, dan juga perbuatan seseorang. Menurut WHO, stres adalah reaksi tubuh terhadap stresor psikososial, baik itu tekanan mental maupun beban kehidupan. Stres yang sering dialami oleh mahasiswa dikenal dengan istilah stres akademik. Stres akademik adalah stres yang disebabkan oleh akademik stresor. Akademik stresor ini bersumber dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar atau proses pembelajaran. Kejelasan psikologis secara umum didefinisikan sebagai penilaian positif individu terhadap kondisi emosi, kognitif, sosial, dan perilaku terkait dengan bagaimana individu memikirkan, merasakan, berinteraksi dengan orang lain, dan melakukan tindakan yang dinilai penting untuk dirinya sendiri. Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta, ataupun lembaga setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dipandang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan juga perencanaan dalam bertindak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah berjangkit serempak di mana-mana dan meliputi daerah geografis yang luas. Akan tetapi, suatu penyakit atau kondisi tidak bisa dikatakan pandemi hanya karena menyebar luas dan membunuh banyak orang, tetapi juga harus mudah menular. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus 2019 nCoV, jenis baru coronavirus yang diidentifikasi pertama kali di Wuhan, China. Dilansir dari poskota.co.id, Jamal Wibowo yang merupakan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mengakui bahwa hasil dari pembelajaran daring tidaklah terlalu efektif, terutama ketika sedang terjadi kendala laptop dan juga jaringan internet. Hal tersebut tidak bisa dianggap remeh, karena jika dilansir dari bpcd.com, terdapat beberapa kasus bunuh diri pada siswa dan juga mahasiswa yang diduga disebabkan oleh pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan pertama yang diberikan kepada responden adalah, apakah teman-teman menyukai sistem pembelajaran daring? Berdasarkan data di samping, dapat disimpulkan jika lebih banyak mahasiswa yang tidak menyukai dan netral terhadap sistem pembelajaran daring. Setelah saya pastikan kepada responden, alasan mereka yang memilih tidak menyukai adalah karena terdapat banyak sekali kendala yang mereka alami. Sedangkan mereka yang menyukai menganggap jika pembelajaran daring lebih fleksibel dibandingkan pembelajaran tatap muka. Pertanyaan kedua yang diberikan kepada responden adalah, apakah teman-teman mengalami kendala saat menjalani proses perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19? Berdasarkan data di samping, dapat diketahui jika 98,2% responden mengalami kendala saat mereka menjalani proses perkuliahan daring. Mengenai kendala apa saja yang mereka alami akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga yang diberikan kepada responden adalah, jika ada kendala apa yang dialami oleh teman-teman? Berdasarkan data di samping, dapat diketahui jika kelelahan fisik akibat menatap layar laptop terus-menerus menjadi kendala yang paling banyak dialami oleh responden. Disusul banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen dan juga keadaan lingkungan atau tempat tinggal yang tidak mendukung. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika kendala yang dialami responden cukup beragam, mulai dari kendala internal maupun eksternal. Banyaknya kendala yang dialami responden juga bisa menjadi indikasi jika ternyata stres akademik yang dialami responden cukup tinggi. Pertanyaan keempat yang diberikan kepada responden adalah, apakah pembelajaran daring membuat teman-teman mengalami stres akademik? Berdasarkan data di samping, dapat diketahui jika 78,2% responden setuju mereka mengalami stres akademik akibat menjalani perkuliahan daring. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika stres akademik yang dialami oleh mahasiswa meningkat jika dibandingkan saat mereka masih menjalani perkuliahan tatap muka. Pertanyaan kelima yang diberikan kepada responden adalah, berdasarkan pengalaman teman-teman, faktor apa yang bisa memicu stres akademik selama menjalani perkuliahan daring? Berdasarkan data di samping, dapat diketahui jika jawaban responden pada pertanyaan ini kurang lebih sama dengan jawaban responden pada pertanyaan kendala. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika kendala yang dialami oleh responden selama menjalani perkuliahan daring dapat meningkatkan resiko mereka mengalami yang namanya stres akademik.
Pertanyaan keenam yang diberikan kepada responden adalah, apakah stres akademik yang dialami teman-teman berpengaruh pada rasa syukur bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi? Berdasarkan data di samping, dapat diketahui jika 49,9% responden setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan jika stres akademik yang dialami responden cukup berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka, terutama di aspek emosional. Pertanyaan ketujuh yang diberikan kepada responden adalah, apakah stres akademik yang dialami teman-teman berpengaruh pada pencapaian akademik? Berdasarkan di samping dapat diketahui jika 61,8 responden setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan jika banyak stres akademik yang dialami responden berpengaruh pada kesehatan psikologis mereka, terutama di aspek kognitif. Pertanyaan ke-8 yang diberikan kepada responden adalah, apakah stres akademik yang dialami teman-teman berpengaruh pada keterkaitan dengan Universitas Islam Bandung? Berdasarkan data di samping dapat diketahui jika hanya 36,4% responden yang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan jika ternyata stres akademik yang dialami responden tidak terlalu berpengaruh di aspek sosial kesejahteraan psikologis mereka. Pertanyaan ke-9 yang diberikan kepada responden adalah, apakah stres akademik yang dialami teman-teman berpengaruh pada keterlibatan teman-teman dalam aktivitas akademik? Berdasarkan data di samping dapat diketahui jika 60% responden setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan jika stres akademik yang dialami responden berpengaruh pada kesehatan psikologis mereka di aspek perilaku. Pertanyaan ke-10 yang diberikan kepada responden adalah, apakah permasalahan yang timbul akibat pembelajaran daring pernah membuat teman-teman mendapatkan penanganan profesional? Berdasarkan di samping dapat diketahui jika 8,2 responden pernah mendapatkan penanganan profesional untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perkuliahan daring. Setelah saya pastikan, mereka yang tidak mendapatkan penanganan sudah bisa mengatasi stres akademik yang mereka alami. Kebanyakan dari mereka memilih untuk istirahat jika sudah terlalu lelah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka senangi. Pertanyaan terakhir yang diberikan kepada responden adalah, apakah teman-teman berharap perkuliahan daring segera berakhir agar bisa melakukan perkuliahan tatap muka? Berdasarkan data di samping dapat diketahui jika 85,5% responden setuju. Dengan demikian, stres akademik yang dialami responden membuat responden ingin segera mengakhiri perkuliahan daring agar bisa melakukan perkuliahan tatap muka. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Islam. Dalam Islam sendiri, stres yang dialami oleh manusia dalam kehidupan merupakan salah satu bentuk cobaan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan manusia untuk mencegah dan juga mengelola stres dengan baik sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 139. Selain itu Rasulullah juga mengajarkan manusia untuk membaca Al-Quran agar terhindar dari stres sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan data yang terdapat di subbab analisis data yang berkaitan dengan bab 1 pendahuluan dan bab 2 landasan teori, ditemukan bahwa 98,2% responden mengalami berbagai kendala saat menjalani perkuliahan daring. Hal ini menunjukkan jika stres akademik yang dialami responden saat ini lebih buruk dibandingkan saat responden masih menjalani perkuliahan tatap muka. Selain itu, terbukti juga jika stres akademik yang dialami responden berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis mereka, terutama di aspek perilaku dan juga kognitif. Terbukti dari 61,8 responden setuju jika stres akademik yang mereka alami berpengaruh terhadap pencapaian akademik, dan 60% responden setuju jika stres akademik yang mereka alami berpengaruh pada keterlibatan mereka dalam aktivitas akademik. Penelitian ini membuktikan jika kita tidak bisa menganggap remeh isu stres akademik yang dialami oleh mahasiswa. Terbukti dengan ditemukannya 9 dari 110 responden yang sampai memerlukan penanganan profesional. Walaupun 101 responden lainnya tidak mendapatkan penanganan profesional, mereka tetap berharap perkuliahan daring segera berakhir agar bisa melakukan perkuliahan tatap muka. Terdapat 3 kesimpulan yang bisa kita tarik dari penelitian ini. Yang pertama, faktor pemicu stres akademik terbanyak yang dialami responden selama menjalani perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19 adalah tugas yang semakin banyak sehingga menumpuk. Kedua, kondisi psikologis responden selama menjalani perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19 cukup buruk, terutama di aspek kognitif dan juga perilaku. Dan yang terakhir, terdapat hubungan negatif antara stres akademik yang dialami responden terhadap kesejahteraan psikologis mereka. Terdapat beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengajar dan institusi pendidikan perlu untuk lebih mengenali karakteristik, hambatan, dan juga tantangan yang dialami oleh mahasiswa selama menjalani perkuliahan daring. Kedua, institusi pendidikan perlu untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa, pengajar, sarana, dan prasarana perkuliahan. Selain itu, institusi pendidikan juga disarankan untuk menyediakan layanan konseling individu atau kelompok.
Selain pengadilan instansi pendidikan, kemampuan dalam mengelola stres juga berperan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk mencari tahu bagaimana caranya mengelola stres yang baik dan benar. Sekian pemaparan karyus ilmiah dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya menyinggung atau kurang enak didengar. Selain itu, saya sebagai penulis juga sadar betul jika karyus ilmiah saya masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan juga saran yang membangun demi saya bisa melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Linur Alidin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.